perbaikan sana sini, apa namanya, rapat evaluasi yang benar-benar secara polemik hangat yang sering terjadi seiring perbedaan pendapat kerap menjadi perbincangan panas yang menghantui banyak hati masyarakat. Kini kami hadir untuk mengulas topik terhangat di setiap pekan Anda dalam Dialog Tugas bersama Tut Yendi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Tugas bersama Tut Yendi. Kali ini kita akan mengangkat tema, layakkah Kabupaten Tulang Bawang menjadi Kabupaten Layak Anak? Saudara, tahun 2019 yang lalu, Pemkab Tulang Bawang telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Seiring dengan pencanangan itu, telah dibangun berbagai fasilitas untuk bermain anak di tempat-tempat yang strategis. Namun, kenyataan yang kita temukan, yang sering kita baca, masih banyak anak-anak yang hak-haknya terabaikan. Pada minggu yang lalu, Polres Tulang Bawang telah menangkap sindikat prostitusi anak di bawah umur. Selain itu, kita masih sering mendengar adanya pemerkosaan anak di bawah umur, adanya kekerasan anak di dalam rumah tangga. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Terus apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi-instansi terkait? Bersama saya telah hadir beberapa narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Di samping saya telah hadir Bapak Fahri Hushan SH, Pak ya, Kanit PPA Polres Tulang Bawang. Selamat siang Pak Usnan. Terima kasih telah hadir di Digas. Di samping Pak Usnan telah hadir Ibu Yulida Yati Bu ya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang Bu Yulida. Terima kasih telah hadir di GAS. Di samping Bu Yulida ada Bapak MA Saidi dari LSM Anak dan Perempuan. Selamat siang. Selamat siang Pak Saidi. Terima kasih telah hadir di GAS. Di samping Pak Saidi ada Bapak Agustinus ini, yang paling mantap ini di hadapan kita. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang. Selamat siang Pak Agustinus. Selamat siang. Terima kasih telah hadir di GAS. Oke, dialog kita akan mulai. Pertama saya akan ke Ibu Yulida Yati dulu. Bu Yulida, ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tugas dan fungsinya bagaimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya Bu. ya, tugas dan fungsi dari Dinas PPPA yang saya sebut yang pertama itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu adalah menjadi kewenangan daerah, itu merupakan tugas dari Dinas PPPA. Sementara fungsinya adalah pelaksanaan pengatarusuman gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Itu tugas fungsi daripada Dinas PPPA. Iya. Terkait KLA yang sudah kita canangkan ini Bu, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan? Terima kasih. KLA seharusnya tahun 2020 ini kita ada evaluasi KLA, tapi berhubung dengan adanya COVID, semua kegiatan kita tunda, dan itu kita sudah mendapatkan SK dari
kementerian dari pusat ya. Itu SK-nya penundaan evaluasi KLA tahun 2020 nomor B nomor 566 garis miring KPPPA garis miring D4 Sesdep 06 2020 pada tanggal 22 Juni tahun 2020 itu semua kegiatan ditunda. Untuk kabupaten, khususnya Kabupaten Layak Anak. Nah, tapi kita tetap kegiatan itu kita tetap berjalan. Jadi apa yang sudah kami laksanakan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak ini, kami sudah membentuk forum anak kecamatan sebanyak 15 kecamatan yang ada di Tulang Bawang sudah kita bentuk dan 1 kampung ya. Lalu kami sudah mensosialisasikan sekolah ramah anak. Nah, yang ketiga sekolah ramah ini juga sudah kita membuat komitmen ya, sekolah ramah anak sebanyak 50 sekolah yang sudah kita laksanakan. Lalu kita juga sudah melaksanakan pelaksanaan hak anak atau kompensi hak anak sudah kita laksanakan. Lalu pelatihan pelopor dan pelapor juga sudah kita laksanakan. Di masa Covid ini, Bu Yulia? Laksananya? Sebelum masa Covid. Oh, sebelum masa Covid. Ya. Lalu terakhir kita laksanakan kemarin itu ada Dekela dan Kelana, Desa Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak. Itu yang sudah kita laksanakan untuk tahun 2020. Nah, ke depan ini selama Covid kan kita vakum, tapi kami walaupun selama Covid kami langsung menyusun semua data-data ya, mengadit semua data-data yang sudah masuk ke kami untuk ya kita jaga-jaga itu untuk tahun 2020. Kita berharap sih tahun 2020 kemarin itu kita masuk karena kami sudah mencapai nilai 745,25 11 Mei tahun 2020 kita sudah menginput data. Itu kan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak itu minimal angka 500. Untuk Tulang Bawang kita sudah mencapai angka 745,25. Jadi semasa Covid itu yang kami orang input, minta data yang sudah ada, kita via telepon antar kecamatan, antar kelurahan, kita lewat telepon. Ya kita berdoa ya Pak ya, semoga tahun 2020 memang itu tertunda, insya Allah tahun 2021 mari kita sama-sama ya, kita sebagai masyarakat Tulang Bawang untuk bisa bagaimana caranya Tulang Bawang bisa mendapatkan Kabupaten Layak Anak. Ya, saya ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri, ini bagian PPA kita itu sebenarnya apa yang kita tangani? Mohon izin sebelumnya, kalau unit PPA Polres Tulang Bawang menangani tindak pidana perempuan dan anak. Jadi apapun itu, baik itu KDRT maupun persetubuhan, pelecehan atau pencabulan, perdagangan anak itu juga kita tangani. Oh begitu ya. Selama ini udah berapa kasus 2020 nih? 2020 untuk Tulang Bawang dari Polres maupun Polsek itu perkiraan 13 kasus. Oke, saya ke Bung Saidi dulu nih Bung. Ini sebagai LSM dan pemerhati anak dan perempuan, ini bagaimana pengalaman Bung selama ini? Oke, terima kasih ya. Mungkin kalau kita berbicara pengalaman itu banyak. Tetapi di dalam pengalaman ini kan harus yang mana yang tidak. Karena ada hal-hal privasi yang tidak bisa kita langgar, ada privasi yang memang wajib kita langgar. Artinya misal seperti tadi yang dikatakan Pak Hamid, kalau privasi pemerkosaan dari pihak keluarga tidak mau diekspos atau didampingi oleh kami, nah itu kita tidak bisa masuk. Karena pernah kejadian di provinsi, itu orang tuanya yang malah marah-marah ketika mau dilakukan pendampingan. Sementara pihak kepolisian sendiri pun mungkin tidak bisa melakukan tindakan karena pemerkosaan itu ada hal yang memang adalah delik aduan. Mungkin masih banyak yang harus diperbaiki ya dari hal-hal yang seperti itu.
Jadi kalau yang kita lihat di Tulang Bawang ini seperti kejadiannya ada contohnya Bang Saidi? Kalau contoh sih mungkin ada ya. Ada informasi kemarin kita melakukan pendampingan di daerah zona merah kalau di dalam dinas PPA ya. Kemarin kita diberitahu ada zona merah di Kagungan Rahayu di Kecamatan Manggalang. Ketika kita masuk, mereka mengatakan ini sudah damai dengan pihak keluarga difasilitasi oleh BPK. Iya. Akhirnya kita mundur karena memang mereka tidak mau mengadukan itu ya kita mundur kan itu. Jadi tidak bisa kita paksakan karena memang ada hal-hal yang memang ya tidak bisa diekspos dan konsumsi publik. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Oke, Pak Agustinus, kita melihat ini beberapa obrolan ini. Bagaimana pandangan Pak Agustinus sebagai lembaga perlindungan anak? Ya, terima kasih Tut Yendi ya telah mengundang saya dari Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang. Saya akan sedikit pandangan lah dari Lembaga Perlindungan Anak. Tadi yang sudah disampaikan Bu Yulida Yati tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang. Kami juga memberikan apresiasi karena sudah berjalan program-programnya dalam rangka untuk meraih predikat Kabupaten Layanan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Hanya saja terkendala karena ada COVID ya, COVID-19 sehingga harus cooling down kan, semua terbatas, pertemuan juga dibatasi sehingga harus menggunakan daring ya. Nah, ini membatasi ruang gerak, tapi saya yakin insya Allah dengan sinergitas semua pihak untuk target Kabupaten Layanan, Kabupaten Tulang Bawang mudah-mudahan dapat terlaksana ya, dapat diraih. Nah, kemudian tadi saya juga mendengar yang disampaikan oleh Pak Fahri ya dari Unit PPA Polres Tulang Bawang. Kami dari LPA cukup support Pak Fahri ya. Terlebih terakhir adanya penangkapan jaringan prostitusi anak yang sedang didalami oleh Polres Tulang Bawang. Mudah-mudahan ini dapat terus dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pelaku-pelaku lain dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda tentunya. Karena Tulang Bawang ini cukup luas, daerahnya jauh-jauh. Perdagangan anak itu mungkin bisa lewat media sosial atau juga bisa secara langsung. Nah, ini sebagai tantangan buat Polres Tulang Bawang dan tentunya kami akan memberikan apresiasi dan support. Kami akan mendukung kegiatan Polres Tulang Bawang khususnya unit PPA. Kemudian dari rekan saya tadi Bung Saidi Effendi ya, Bung Saidi ya, MA Saidi ya, maaf. Kendala itu memang sering didapatkan. Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang juga sering berbenturan di bawah. Contoh terakhir ada kasus di salah satu kampung di Kecamatan Penawaraji, Kabupaten Tulang Bawang. Kami turun bergerak ke sana, tapi tidak ada yang menyambut kami. Semua menghindar, hingga sampai sore pun kami tidak ketemu dengan pemilik kampungnya yang punya penguasa kampungnya, dari aparatur juga menghilang. Informasi yang kami dapat sama, terjadilah perdamaian, sehingga hak keadilan buat korban, buat si anak yang menjadi korban ini terampas. Ya, karena adanya perdamaian, ada win-win solution. Nah, ini tadi sempat saya bicara di luar dengan Pak Fahri ya dari Polres Tulang Bawang. Ini menjadi dilema, khususnya penegakan hukum. Kalau bagi kami LPA memandang perdamaian boleh, tapi peristiwa hukumnya harus diproses. Iya, karena inilah akan menjadi efek jerah bagi pelaku dan menjadi rambu-rambu bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencoba untuk melakukannya. Saya rasa itu sementara pandangan dari Tulang Bawang. Saya kembali ke Bu Yulida nih, Bu. Ini tadi dua kawan kita menyampaikan adanya keengganan untuk mengadu jika ada kekerasan terhadap anak, jika ada pemerkosaan terhadap anak, bahkan ada perdamaian di lingkungan mereka sendiri. Nah, dari PPA ini ada nggak kiat atau
memang program untuk mendorong supaya penegakan hukum terhadap hak-hak anak ini bisa berjalan ini, Bu. Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Waktu itu kepada saya. Kami dari Dinas PPPA, ya khususnya ya, kita tetap kalau memang ada pengaduan-pengaduan seperti itu, kita langsung turun ke lapangan, kita temuin keluarganya. Memang kebanyakan seperti itu, Pak. Iya. Apalagi di kampung-kampung itu mereka tuh damai di tempat. Nah, ya. Tapi ada juga yang memang kita teruskan kalau sampai ke kepolisian, ke pengadilan, sampai pun itu sidang, kami dari PPPA selalu mendampingi. Ya, sampai pun harus ke rumah sakit, visum, kita dari PPPA mendampinginya, Pak. Gitu. Turun mendampingi, ya. Ya. Bung Bari, itu dari PPA juga gimana? Dari kan PPA, apa kita hanya menerima pengaduan, apa memang ada juga upaya kita memberikan pendekatan atau bagaimana? Kalau kami dari unit PPA Polres Lambawang selama ini hanya melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum aja. Ya. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor terkait perkara perlindungan perempuan dan anak, kami tangani. Oh gitu ya. Jadi belum ada upaya kita mendengar ada peristiwa pemerkosaan terus turun, itu belum ya? Belum ada upaya ke sana. Oh ya. Kami PPPA yang turun. PPA. Iya, yang turun PPPA yang turun. Ada kemarin terakhir ada kekerasan rumah tangga, kita juga langsung turun ke rumah yang bersangkutan. Kalau bisa kita ajak bagaimana kalau damai dulu, tapi kalau memang yang bersangkutan berkeras bahwa ini jalan yang terbaik, ya kita ikuti. Oke. Ya. Baiklah, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan kembali di Digas bersama Tut Yendi. Tetap bersama kami dalam acara Digas bersama Tut Yendi untuk mengulas topik hangat secara tegas, akurat, dan berimbang.